Melalui paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kampar terhadap peran Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan RPP APBD Kampar tahun 2024, seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Kampar sudah menyampaikan saran dan rekomendasinya karena hal ini akan menjadi pembahasan terutama terhadap Perda yang nantinya disahkan. Dalam penyampaian pandangan umum fraksinya, fraksi Demokrat DPRD Kampar melalui juru bicaranya Mutia Restiana mengatakan, fraksi Partai Demokrat meminta kepada Bupati Kampar beserta OPD untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Dalam pandangan umum, fraksi Partai Demokrat Kabupaten Kampar memandang Kabupaten Kampar sebagai permata lancang kuning yang membutuhkan sentuhan kebijakan pro-rakyat. Masih banyak jalan desa yang rusak dan sulit dilalui, serta saat musim hujan petani kesulitan memasarkan hasil panen dengan harga layak. Serta pemuda-pemudi yang merindukan kesempatan mengembangkan bakat tanpa harus merantau jauh. Pemerintah Kabupaten Kampar juga diminta optimalkan program beasiswa pendidikan untuk anak muda Kabupaten Kampar. Fraksi Demokrat juga menolak generasi Kampar yang putus sekolah hanya karena ketiadaan biaya. Fraksi Demokrat berkomitmen menjadikan Kampar sebagai kabupaten yang mandiri secara ekonomi, namun tetap berpegang kepada kearifan lokal. Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Kampar akan menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dengan suara-suara dari bawah. Dengan semangat gotong royong dan kerja keras, pihaknya yakin Kabupaten Kampar akan menjadi kabupaten yang semakin maju, adil, dan bermartabat di masa depan. Sidang Dewan yang mulia ini, izinkan kami menyampaikan pandangan umum terhadap penyampaian RPP APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2024 sebagai berikut. Kami memandang Kabupaten Kampar sebagai permata lancang kuning yang membutuhkan sentuhan kebijakan pro-rakyat. Masih banyak jalan desa yang rusak dan sulit dilalui saat musim hujan. Petani yang kesulitan memasarkan hasil panen dengan harga layak, serta pemuda-pemudi yang merindukan kesempatan mengembangkan bakat tanpa harus merantau jauh. Optimalkan program beasiswa pendidikan untuk anak muda Kabupaten Kampar. Kami menolak generasi Kampar yang putus sekolah hanya karena ketiadaan biaya. Yang ketiga, fraksi Demokrat berkomitmen menjadikan Kampar sebagai kabupaten yang mandiri secara ekonomi namun tetap berpegang kepada kearifan lokal. Sementara itu, fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Azhari Nardi mengatakan, pihaknya juga memberikan apresiasi pada pihak eksekutif yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024. Fraksi PDI Perjuangan melihat dari laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK juga telah dilampirkan oleh pemerintah Kabupaten Kampar. Ada beberapa catatan dan pertanyaan diantaranya adalah rata-rata lama sekolah berdasarkan data BPS di Kabupaten Kampar. Rata-rata anak sekolah penduduk Kabupaten Kampar masih tergolong rendah, yaitu sekitar 9 tahun. Yang artinya rata-rata belum tamat SMA, jadi perlu perhatian khusus apalagi di daerah-daerah yang belum tersentuh sampai saat ini. Selanjutnya adalah pertanyaan di bidang badan usaha milik daerah Kabupaten Kampar yang sebelumnya sering tidak memberikan sumbangsi terhadap pendapatan daerah, bahkan rugi, seperti Aneka Karya, Bank Perkreditan Rakyat Sarimado, dan perusahaan daerah air minum Tirta Kampar. Pihaknya juga meminta penjelasan lebih lanjut terkait soal ini, terutama apa upaya yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar untuk ikut membenahi BUMD tersebut. Pertama sekali kami memberikan apresiasi pada pihak eksekutif yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024. Hal ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Di samping itu, dasar dari undang-undang tersebut juga mengisyaratkan bahwa rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga harus dilampiri dengan laporan kinerja keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK, dan kami melihat laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK juga telah dilampirkan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Iip Nur Saleh, yang memimpin langsung jalannya rapat paripurna, berharap kepada pemerintah Kabupaten Kampar agar dapat segera menindaklanjutinya.
Terutama apa saja yang menjadi catatan dan rekomendasi dari pemerintah Kabupaten Kampar, karena hal ini merupakan bentuk tanggung jawab dalam mendukung program pembangunan daerah di Kabupaten Kampar. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudari juru bicara masing-masing fraksi yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Saudara Bupati dan jemputan majelis yang saya hormati, pandangan umum dari fraksi-fraksi yang telah disampaikan tadi sekaligus menutup rapat paripurna yang kedua pada hari ini. Dan rapat paripurna akan kita lanjutkan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 dengan agenda jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kampar terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kampar tahun 2024 tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. DPRD Kampar mengaku siap membangun koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kampar, terutama dalam mewujudkan apa yang sudah menjadi target dan masukan yang harus direalisasikan. Dari Kampar, Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan.